Halo anak bangsa, apa kabar? Bu Sherlyn berharap semua dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas PPKN kelas 7 SMP. Bab 1 yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Bu Sherlyn tampilkan 3 gambar. Yang sebelah kiri adalah gambar sidang, yang di tengah Pancasila, yang di sebelah kanan adalah sebuah rumah. Alasnya itu Bu Sherlyn keluarkan. Nah, sebuah rumah harus memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Rumah kalau dibangun di atas pasir, kira-kira rumahnya kuat atau cepat roboh? Bu Sherlyn kira cepat roboh ya. Karena apa? Dasarnya tidak kuat. Nah, pada saat founding father kita, para pendiri bangsa kita merumuskan Pancasila, mereka benar-benar membuat sekuat mungkin pondasi negara Indonesia. Materi pokok dalam bab ini ada 3. Yang pertama adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, komitmen para pendiri. Dan yang ketiga, nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dari ketiga materi ini ada beberapa indikator. Nanti itu Bu Sherlyn akan jelaskan. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila itu berawal dari datangnya Jepang ke Indonesia. Indonesia menjadi pendudukan Jepang itu diawali dengan perjanjian Kalijati yang dilakukan di Subang, Jawa Barat dengan Belanda, di mana di dalam perjanjian itu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, Indonesia kan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda, maka sulit untuk menerima Jepang sebagai penjajah yang baru. Oleh sebab itu, Jepang memberikan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dan semboyan ini cukup berhasil karena dapat menarik simpati bangsa Indonesia. Semboyan 3A sangat menarik perhatian bangsa Indonesia, sehingga Jepang dapat menguasai Indonesia dengan sangat cepat. Namun, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda ternyata melakukan serangan balasan. Sejak tahun 1944, yaitu 1 tahun setelah Jepang menjajah Indonesia, ternyata posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu, dalam artian dikuasai oleh sekutu, seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Bahkan satu pulau, yaitu Papua. Jepang semakin terdesak dan semakin lemah. Jepang sudah mulai dibayang-bayangkan oleh kekalahan yang semakin nyata. Jepang kembali lagi berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Melalui Perdana Menteri Koiso, 17 September 1944, sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada, yaitu pemimpin militer di Jawa, meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaannya. Mereka pada tanggal 1 Maret 1945 untuk merealisasikan janji mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan BPUPKI atau Dokuritsu Jundi Kosakai. BPUPKI ketuanya adalah KRT Rajiman Widyo Diningrat. Ketua dibantu oleh 2 ketua muda, yaitu Ketua 1 Ichimangasa Yoshio dan Ketua Muda 2 Raden Panji. Ada 1 dari Jepang, ada 1 dari Indonesia.
BPUPKI dilantik pada tanggal 29 April 1945 dengan 62 anggota orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama adalah sidang membahas tentang dasar negara, yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan sidang yang kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas tentang Undang-Undang Dasar. Sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan di Gedung Chio Sang-in atau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Ada 3 tokoh yang menyampaikan konsep dasar negara, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Nyamin menyampaikan gagasannya. Yang pertama, pri kebangsaan, 2, pri kemanusiaan, 3, pri ketuhanan, 4, pri kerakyatan, 5, kesejahteraan rakyat. Itu secara lisan. Lalu tanggal 30 Mei 1945 Muhammad Nyamin menyampaikan secara tulisan. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2, kebangsaan persatuan Indonesia, 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Juni 1945, Mr. Supomo menyampaikan gagasannya. Pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, dan 5, keadilan rakyat. 1 Juni 1945 dan itu adalah hari terakhir BPUPKI bersidang. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. 1, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3, mufakat dan demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang Maha Esa. Dan 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno, ternyata menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya. Pancasila yang sudah mereka sepakati, bila diringkas atau diperas, bisa menjadi trisila, yang isinya yaitu sebagai berikut. 1. Sosionasionalisme, gabungan kebangsaan dan pri kemanusiaan. Artinya, bangsa yang hidup bersama dalam kekeluargaan bangsa-bangsa, nasionalisme dan internasionalisme. 2. Sosiodemokrasi atau gabungan demokrasi dan kesejahteraan. Artinya, paham demokrasi persamaan seluruh rakyatnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. 3. Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimaksudkan untuk menjiwai dasar nasionalisme yang pertama tadi dan sosiodemokrasi yang kedua. Menurut Soekarno, trisila tersebut jika diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip ekasila adalah mendirikan negara gotong royong. Artinya, satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Pada akhir sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang yang disebut dengan Panitia 8, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Nyamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Muhammad Hatta. Ketua Panitia 8 adalah Insinyur Soekarno.
Pertemuan antara panitia kecil dan 38 anggota BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan hal berikut. 1. Penetapan bentuk negara dan penyusunan hukum dasar negara. 2. Permintaan kepada pemerintah Jepang untuk secepatnya mengesahkan hukum dasar. 3. Meminta kepada pemerintah Jepang untuk segera mengadakan badan persiapan penyelenggaraan negara merdeka di atas hukum dasar yang telah disusun. 4. Pembentukan tentara kebangsaan dan penyusunan keuangan. Dalam sidang gabungan tersebut dibentuk panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Adi Kusno Cokrosuyoso. Ketua Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Dalam rapat tersebut terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini terdapat dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman Agreement, dan akhirnya diputuskan dengan nama Piagam Jakarta. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin memburuk, sehingga kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu hari saja. Hal ini membuka jalan Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Junbei Inkai. Pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, KRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Marsekal Trauci di dalam Vietnam. Tujuannya untuk keperluan membentuk PPKI. Hasil pertemuan tersebut adalah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi tanggal 24 Agustus 1945 itu membuat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat merasa kecewa. Pada saat itu, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI resmi beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Akan tetapi, ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Tapi Indonesia mempercepat kemerdekaannya karena Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu. Ketika Sekutu berhasil ngebom 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang terjadi pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Indonesia pun memanfaatkan momen itu untuk memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri negara memiliki semangat dan komitmen berpikir dengan penuh pertimbangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan mereka berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Proses perumusan Pancasila telah memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya memiliki komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Para pendiri negara telah memberikan contoh yang membuktikan semangat kebersamaan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan golongan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa
adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingannya. Jadi, komitmen para perumus dasar negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar dapat dijadikan landasan berdirinya pemerintah negara Indonesia merdeka. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme. 2. Rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3. Sikap pantang menyerah. 4. Aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. 5. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. 6. Menghargai pendapat orang lain. 7. Tidak memaksakan kehendak sendiri. Ini adalah komitmen pada saat mereka merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita juga harus berkomitmen untuk tetap melaksanakan tindakan yang sudah mereka wariskan kepada kita. Perbedaan era atau waktu menuntut bangsa Indonesia memiliki komitmen kebangsaan yang berbeda-beda. Komitmen kebangsaan tidak harus dilakukan dengan cara berperang melawan negara kolonialis dan imperialis. Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Seorang pelajar belajar dengan tekun dan giat. Seorang politisi berjuang untuk kepentingan rakyat dengan jujur. Atau guru berjuang mendidik murid di sekolah. Itu merupakan wujud dari sebuah komitmen. Komitmen kebangsaan dewasa ini dapat diwujudkan melalui peran serta dalam berbagai bidang kehidupan kita. Ada dua nilai semangat para pendiri negara yang dapat kita petik dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah nasionalisme dan yang kedua adalah patriotisme. Dalam makna persatuan dan kesatuan, nasionalisme merupakan bentuk sebuah kesadaran keanggotaan di suatu negara atau bangsa. Kesadaran keanggotaan tersebut secara aktual, nyata, dan potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air, sehingga menimbulkan kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Sikap dan semangat patriotisme dapat melahirkan seorang pejuang sejati. Kita sekarang adalah pejuang. Ketika kalian sebagai siswa berjuang untuk belajar dengan giat, itu adalah satu tindakan rela berkorban untuk bangsa Indonesia ke depannya. Begitu juga seorang guru berusaha memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif supaya dapat melahirkan, menciptakan siswa-siswi yang mandiri, yang memiliki semangat seperti yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita.